Salam sejahtera dan salam sehat. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 4 Agustus 2021. Mari siapkan hati dan pikiran kita menerima lawatan Tuhan. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Patut jika segala puji dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa betapa besar kasih karunia Tuhan yang senantiasa menaungi melindungi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh diperkenankan mengikuti program rehat malam ini. Mendasari program rehat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kami yang rindu bersekutu dengan Tuhan malam ini, baik di rumah-rumah masing-masing atau dimanapun tempat yang boleh dijangkau oleh layanan ini ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun menyertai kami untuk dapat memahami maksud dari firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan.
hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu ini Tuhan, biarlah jangan daripada hamba-Mu sendiri, tetapi kiranya Roh-Mu, Roh Kudus-Mu lah yang akan berfirman bagi kami semua. Terangi hati kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam ini dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan malam ini oleh tim sudah diberi judul Jangan Lupakan Kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Dalam bahasa Toraja, da'amu kalupai tu kamasokanan napuang. Da'amu kalupai tu kamasokanan napuang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa orang sebelum makmur kehidupannya, mereka begitu memperlihatkan hidup rohani yang baik, tekun berdoa, dan suka mengulurkan tangan membantu orang lain di sekitarnya. Namun keadaan berubah setelah hidup makmur, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, bahkan seringkali rasa tinggi hati hingga tidak lagi peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan di padang gurun untuk menguji apakah yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan manna untuk membuatnya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka itu adalah suatu negeri yang melimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, makan dan minum. Mereka tidak perlu khawatir lagi, bahkan mereka akan berkelimpahan dan akan makan kenyang dan tidak akan pernah kekurangan. Namun keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah memperingatkan bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan Tuhan, maka Tuhan yang sudah memberi mereka kenyang, memberi mereka kelimpahan, akan membinasakan mereka seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan mereka dalam perjalanan dari bangsa Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup sejahtera, namun jika dimaknai lain, dapat juga menjadi sumber ketidaksejahteraan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Tentu masalahnya bukan terletak pada harta atau materi, melainkan terutama pada cara setiap orang mempergunakannya, cara setiap orang memaknai harta yang diberikan Tuhan baginya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila ditempuh dengan jalan benar, dengan tetap mengingat bahwa Tuhan yang berkarya dalam setiap jerih payah yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memaknai itu bahwa Tuhanlah yang selalu berkarya di atasnya, maka kita akan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan
kekuatan dan kepintaran kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, bahwa karena perkenanan-Mu rehat malam ini boleh kami lalui bersama, dan kami sudah membaca merenungkan firman-Mu secara singkat ya Tuhan. Biarlah melalui firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan mengingatkan kami untuk terus bersyukur hanya kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kami. Janganlah kiranya kami mengandalkan ilah-ilah lain di dalam kehidupan kami. Janganlah kiranya kami menyombongkan diri karena keadaan kami, tetapi biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menuntun kami untuk terus mengingatkan kami bahwa hanya di dalam Tuhan kami boleh menjalani semua kehidupan kami, bahkan boleh mengalami segala berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tanpa perkenanan Tuhan maka tidak ada yang bisa kami alami sampai saat ini. Bapa di dalam surga, malam ini kami boleh bersyukur bersama anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, Bapak Rian Reynaldi Herman, Audi Priscilia Lius, Indah Vanessa, Agustin Balaba, Bapak Agustinus Boro, Debbie Graciela Putri Tonapa, Ibu Anita M. Pasorong, Bapak Agustinus Rompon, Bapak Roni Barung, Ibu Yakoba Rundu Padang, Bapak Aldrin Malisa, Queen Pitaloka Kalua. Bersyukur bersama semua anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang boleh berulang tahun, bertambah lagi satu tahun lagi usianya ya Tuhan. Semua boleh dilaluinya dengan penuh sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan yang berkenan atas hidup mereka. Engkau yang memperkenankan mereka semua boleh menjalani hidup dan bertambah usia. Engkau pula ya Tuhan yang akan menuntun selanjutnya kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka dalam pertambahan usia ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang berulang tahun di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dikerjakan oleh anggota jemaat-Mu ini boleh menghasilkan yang terbaik, dan tidak lupa mereka terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk penata layanan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang beracara, sehingga setiap pelayanan yang sudah direncanakan boleh dilaksanakan dengan baik. Dan setiap hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka, memberi perlindungan ekstra bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga semua pelayanan boleh dilayankan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta di jemaat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan, Engkau yang memberikan perlindungan secara khusus bagi mereka, supaya mereka boleh senantiasa kuat dan sehat, nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan dalam pelayanannya. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa dan negara kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang beracara di dalam setiap program-program pemerintah terkait dengan mewabahnya
virus corona yang saat ini ya Tuhan berbagai varian baru muncul ya Tuhan. Dan biarlah kiranya anak-anak-Mu tidak menjadi ketakutan, tetapi terus berpegang hanya kepada Tuhan sebagaimana firman-Mu malam hari ini. Bahwa karena Tuhanlah maka kami boleh ada sampai pada hari ini. Biarlah kiranya iman kami tidak goyah oleh karena berbagai himpitan dan tekanan dunia saat ini ya Tuhan. Tetapi kiranya melalui berbagai tekanan dan pencobaan akhir-akhir ini, iman kami semakin diperbaharui dan dikuatkan. Bahwa kami tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa untuk hal sekecil apapun ya Tuhan, tanpa pertolongan dan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya melalui firman malam ini akan senantiasa menuntun kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan, dari mulai presiden sampai ke pemerintahan di pelosok-pelosok di RT ya Tuhan. Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Biarlah kiranya kami semua boleh dipimpin dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa di sorga, melalui doa syafaat ini ya Tuhan, kami melihat begitu banyak daftar anggota jemaat yang sakit, baik itu karena paparan virus corona ataupun juga dengan penyakit yang lain. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk kiranya Tuhan jamah, pulihkan mereka, di antaranya Ibu Yohana Tumba, Bapak Benyamin Bongga, Ibu Elizabeth Tangke, Bapak Daniel Boro, Ranus Panglawa, Ibu Bertasulo, Ibu Hermin, Bapak Luther Tandililing, Bapak Yohanes Taba, Bapak Markus Lomo, Ibu Sri Yuliani Camma, Diaken Yoel Galaran Salurante, Ibu Hanaduma, Bapak Albert Sinaulan, Bapak Mahanim Pinem, Ibu Dorceruru, Bapak Stepanos Amba, Ibu Junita Kendek, Ibu Lena Lisu, Ibu Damaris Tando, Ibu Dina Kombong, Ibu Deborah Tamba, Freddy Bumbungan, Bapak Eko Setiono, Bapak Paulus Bongga TB, Ibu Marta Serang, Nelson Tandibua, Ibu Elizabeth Pasorong, Ibu Luciana Karangan, Rai Kristo Penatua Judianto Tana, Kinaya Barel Bernard Tana, Firdayanti Matasak, Ibu Maria Kalua Tombi, Mariana Tombi, Bapak Crispinus Toding, Ibu Ruth L. Saung, Yohanes Pakayun, Bapak Penatua Yohanes Pakayun, Ibu Agustina Gasing, Lady Diana, Ibu Jenny Tanan Tandi, Yusa Anggi Taruk Bua, Ibu Marta Banne, Meriam April Lumatau, Lisa Kondoara, Ibu Rini Tandi, Jovik, Bapak Yunus Peranda Tini, Ibu Dorcas Rapa, Bapak Harpa Kalempang, Ibu Eliana J. Karangan, Ibu Santi Adriana David, Ibu Damaris Male, Bapak Nasril Clara Tesalonika, Ibu Sermiwati Tandigau, Penatua Albert Pose, Bapak Justinus Popang, Dr. Ami Noviana Pangkong,
Dimas, Bapak Yakob Parinding, Ibu Yulita Palayukan, Samantha Rano, Gerard Adrian Rano, Ibu Esther Pare, Bapak Raden Julianto, Dr. Oksen Pariangan, Mareno Manuel, Nathaniel Nopen, Bapak Esrom Gara, Dr. Manuel Tabe Parinding, Bapak Yohanes Munda, Ibu Aprianti Rara, Adrian Natal Sulo, Simon Tampang, Berta Ayu Limbong, Ibu Elis Pasuli, Bapak Yusuf Panggala, Bapak Tiel Landobiu, Ibu Wanti Demba, Michelle Enrik Banga, Bapak Prengki Mewengkang, Ibu Damaris Mewengkang, Fani Tian, Ibu Esther Tapi, Ibu Eirene Payungalo, Demas Asrael Payungalo, Ibu Yohana Bakru, Bapak Yohanes Kambadali, Ibu Esther Kapupadang, Bapak Martinus Taba, Ibu Berta Banne, Maurgin Daus Kusuma, Anissa Dimas, Diaken Seprita Pago, Diaken Imelda Kara Lembang, Kilyon Soli Lumembang, Nola Tenda Soli El, Bapak Petrus Pabunga, Bapak Hasim Haler, Fitri Hasim, Ibu Apriani Hasim, Max Habel Hasim, Bapak Agustinus Boro, Ibu Sepriani Tombi, Carlet Godiva, Bapak Roni Yoel, Ibu Selyana Boro. Inilah Tuhan yang kami bawa kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang datang menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa di surga, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Berikan penghiburan, damai sejahtera di hati mereka, supaya mereka tidak larut dalam sakitnya, tetapi mereka selalu berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian rehat dan doa malam yang sudah kita lalui bersama. Kiranya melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Apapun yang sudah kita alami saat ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan firman-Nya, dan kita semua akan terus bersama menjalani hidup karena Allah sendiri yang akan menuntun kita. Dari gedung gereja Jemaat Elim kami menyapa salam sehat, dan kiranya Tuhan menguatkan dan menyehatkan kita senantiasa